Yang Yulianto, Demikian, Ya, Bang. mana tadi ya? tadi kan Katanya antum sih, bilang berkehendak dengan kehendak sempurna menuju langit. Itu kan berarti Iya, kan itu berarti mujasimah itu bertempat itu karena tempat itu apa jisim itu memerlukan tempat. Iya, menuju langit, ya kan? iya, maksudnya itu Ya, dalam Quran surat Al-Baqarah 29 itu artinya begitu, artinya. Cuman kalau yang surat At-Toha artinya tinggi dan menetap, bukan bukan duduk gitu loh. Jadi Iya, beda-beda artinya. Karena iya. dia ya, depannya digandeng Allah gitu loh. Kan aroma Allah, alal alal arsyistawa. ya Allahnya apa arti itu? Apa arti Allah itu? Allah di atas ya. Ilah sama, ilah itu apa Jelas. artinya? Kurang paham Ustaz. Mungkin kalau di sini gimana ya? Mas Yulianto kebanyakan ini terjemahan Mas Yulianto suka Iya, beda iya, iya. dengan bahasa Arabnya yang asli itu beda kalau terjemahan. Jadi, sampean-sampean, ya, jadi uh, Ustadz Abu ini benar yang ia katakan. Kalau kita melihat terjemah itu berbeda dengan redaksi kitab Arabnya, matannya berbeda. Itu surah. Iya. Maka kalau kita memahami dengan lewat penerjemah, itu bisa jadi bukan keinginan yang penulis, itu menurut kemampuan si penerjemah, Itu bukan dia. keinginan si penulis. Begitu. Jadi memahami Al-Qur'an melalui pemahaman si penterjemah, Iya. bukan penulis naskah aslinya bukan. Astagfirullahaladzim. Ya, maka paling kurang, ya Ustadz Yulianto, paling kurang seandainya ingin mendalami Quranul Karim min kalamillahil azim, ah, Al-Qurtubi 220 jilid 1, Tafsir Ibnu Katsir 1, itu dah lumayan insyaallah. Tapi kalau Ibnu Katsir yang terjemahan itu kan saya punya 3 kitab itu, maksudnya ya cuman yang terjemahan gitu. Dia sama artinya, marangnya tinggi dan menetap. Karena yang Begini, begini, menerjemahkan begini, karena yang begini, begini, menerjemahkan satu orang yang sama, Kang Yulianto. Ya, Ya, memang dia kan begini. terbitan dari Jakarta, maksudnya nah, orang si penterjemah yang yang Ya, sama, jadi dia baca kitab apapun juga artinya ya itu-itu juga lah dia yang penterjemahin. jadi jadi kalau kita lihat penerjemah belum tentu itu matannya. Misalnya begini, HP yang ada di depan kita ini ya diproduksi di Jepang. Sampai ke Indonesia apakah masih pakai kartu Jepang itu? Enggak, sudah dikotak-kati untuk kemaslahatan si pemilik atau si pemegang. Maka dalam artian itu, seandainya telah diterjemah, ya menurut kemauan si penerjemah. Begitu. Maka jangan asal melihat penerjemah. Nanti kayak di ini ya, apa tuh nih? Kayak di judul nih ya, di ujung sesat gitu. ya intinya yang saya tahu itu mah udah dibuat rujukan orang-orang daerah Jabodetabek lah, intinya yang tafsir Ibnu Katsir yang dia ada berapa jilid itu, 12 jilid apa 13 jilid itu yang terjemahan. Banyak lah beredar. Masa iya iya sih. Ya, Kang Iya. Yulianto, walaupun banyak beredar bukan berarti itu benar gitu loh. Artinya Ya, selama ini yang Anda pakai ini bukan mazhab Ibn Katsir ataupun mazhab kalau kita boleh sebut mazhab ya, bukan Iya, iya, mazhab iya. Ibn Katsir ataupun Ibn Tobroni ataupun Tobroni, tapi mazhab penterjemah. Sekarang ada mazhab baru nih, mazhab Hmm. penterjemah. Astagfirullahaladzim. Bukan toh. Jangan kencang-kencang Ustadz Abu. Begini kan. Ini menengah ya. Ini menengah. Jadi bahasa bahasa Republik Islam
bahasa internasional dalam syariah Islam, bahasa Arab yang sekarang dipublikasi oleh mereka-mereka di Timur Tengah, tetapi bahasa Arab yang mana rujukannya bagaikan kalam Rasul. Nah, soalnya kesimpulannya begini toh. Bahasa Arab soalnya kesimpulannya begini toh. Bahasa Arab jadi bahasa Arab Nabi itu banyak kunci-kuncinya yang tersembunyi seandainya kita hanya melihat dengan mata sebelas. Jelimet kali penjelasannya. Gitu. Nampak kali orang bingung. Iya, Langsung aja emangnya kenapa? iya, emangnya yang bingung itu yang nggak paham. Kalau paham nggak bingung, diam Iya, cuma. bukan nggak paham sebenarnya. Antum sendiri yang masih kebingungan memahami istawa. Kalau kami Iya. sih menerima istawa sebagai Iya. turunnya gitu. Kalau antum mentakwil sebagaimana Mu'tazilah. Makanya saya punya pernyataan tuh Mu'tazilah itu bancinya Asy'ariyah itu bancinya Mu'tazilah. Makanya dari Iya situ boleh. Betul, Ya, betul. Ibnu banyak Arli. mengeles gitu. Jauh Jangan kali dulu. gitu. Karena Ibnu Arli kebingungannya jangan. wajar. Ini saya Begini perlu kasih toh. tahu sama Mas Yulianto ini. Mereka kebingungan. Begini. Enggak di sini itu aja. karena Enggak, saya potong mereka- dulu, saya potong. Coba yang ngomong bancinya Mu'tazilah coba jelaskan tadi istawa itu ya, Pak. Tadi paparan dari Mas Yulianto itu melalui terjemah saja itu bagus itu. Coba jelaskan. Iya. Bang Aguste itu yang ngomong bancinya Mu'tazilah itu. Kira-kira Begini enggak? ya, Ibnu Arli, Ustadz Ibnu Arli, kita kan nggak paham bagaimana istiwa. Makanya harus punya penjelasan. Kalau enggak ya Iya. kita bimbang. Maka yang bilang itu yang nggak paham ya. Iya, antum mohon sendiri yang pencerahan. bimbang. Makanya antum ngeles panjang-panjang cuman karena kebimbangan antum. Ya, Iya, yang jelimet. nggak bimbang, coba jelaskan. Ya, coba. Apakah ada taringan enggak? Begini loh, begini. Ini saya tanya ini sama siapa ini namanya? Abdullah ini. Antum Sebentar dulu, bagaimana dulu. memahami? Ini bentar ini saya tanya sama Abdullah ini langsung to the point ini biar nggak jelimet lagi. Ini apa yang antum pahami dari perkataan Imam Malik al-istiwa al-ma'lum atau maklum gitu? Nah, silakan. Ya, itu kan sampean yang baca bukan kita, maka kita gak paham. Berarti Ya, antum sendiri belum tahu gitu perkataan Imam Malik al-istiwa maklum. iya, Malik yang mana? Malik Nah, di kan ngeles, udahlah. Malik, Maaf, Mas Malik di Yulianto pikiranmu atau Malik di kami gitu. Aduh, udah cukup lah. Coba demikian. Saya permisi Bentar, keluar ini. bentar, Ini bentar. kalau untuk ngeles-ngeles Bentar, ini, bentar, ini bukan tempatnya. bentar, Soalnya bentar. kita pun Enggak, bukan bentar. untuk Agus, bentar. Ini loh, ini. Bentar. Ini Imam Malik Bentar. itu. Antum Agus tadi berstatement bahwa Asy'ari itu adalah apa namanya dia kata dia ada nih? Bancinya Mu'tazilah. Ini Bancinya yang Mu'tazilah. Mu'tazilah. yang bicara panjang lebar tapi nggak tahu bapak sambungnya Abdul Hasan Al-Asy'ari ya kemarin. Ya, udah kabur. Lah. Kabur. Begini, Ustaz Mansur beri kesempatan biar ngomong dulu. Gimana, enggak? Iya, monggo Mansur. Ustaz Mansur, monggo. Ustaz Mansur, monggo berbicara Ustaz Mansur. Mute-nya dibuka. Mic-nya, open mic-nya. Begini loh. Dulu kan ada orang bertanya kepada Imam Malik, istiwa itu bagaimana dalam ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa? Imam Malik gak langsung jawab. Beliau menjawab al-istiwa ma'lum wa su'alu anhu bid'ah. Kemudian beliau melanjutkan jawabannya, wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib fal wajib ala ahli ilmi wal iman wa ala jami'il muslimin ayyuminu bi asma'illahi wa sifatihi allati ja'at fil Qur'an. Tetapi jangan sampai la yusabihu khalqahu fi syai'in min sifatihi subhanahu wa ta'ala.
Ini kan ujungnya kepada tajsim nanti. Jadi menurut Ahlus Sunnah, istiwa itu maknanya al-ulu wal irtifa, tinggi, bukan bersemayam. Oleh karena itu kalau Allah itu diartikan, ini jawaban Imam Malik. Kalau ulu itu diartikan sebagai duduk atau bersemayam yang layak sebagaimana makhluk, ini hukumnya kafir. Makanya katanya Imam Nu'aim, man syabbahallah bi khalqihi faqad kafara. Jadi karena al-istawa ini adalah termasuk ayat mutasyabihat, tentunya harus dikembalikan kepada yang muhkamat, yaitu laisa kamitslihi syai'. Begini. Jadi Imam Malik itu justru marah kalau ditanya seperti ini. Karena pertanyaan istiqal ini kalau didengar orang awam ini menyesatkan. Beliau menjawab al-istiwa ma'lum wal kaifu wa su'al anhu bid'ah. Begini jawaban Imam Malik. Iya. Katanya Imam Ghazali, barang siapa yang meyakini Allah itu seperti ini, fallahu laysa bidzalik, fallahu laysa kadzalik. Allah tidak seperti itu. Makanya begini kan katanya Sayyidina Ali itu, Allahu kana wa la makana wa huwal an ala ma alaihi kana. Allah itu sudah ada sebelum menciptakan langit dan bumi aras. Keberadaan Allah itu sekarang sama seperti keadaan Allah di masa azali. Wa huwal an ala ma alaihi kana. Ini katanya Sayyidina Ali. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengklaim bahwa Allah itu duduk sebagaimana makhluk. Kalau diklaim sebagaimana makhluk berarti itu faham tajsim, menganggap Allah itu berbentuk benda. Begini Kak. Monggo diteruskan. Jadi saya harap kepada Mas Yulianto kalau baca tafsir itu hati-hati. Pertama tafsir yang dikarang oleh Abdul Aziz bin Baz, terus Nasiruddin Al-Albani, karena ini adalah tokoh-tokoh Wahabi yang faham tajsim. Paham tajsim ini. Jadi yang dimaksud maklum itu kalau ulama menafsiri maklumun luwa inda luwawiyin. Jadi maklum di situ bukan maklum maksudnya ya maklum karena istiwa itu kan banyak, termasuk antara lain seperti tadi adalah istilah. Iya, maklum itu artinya sebagaimana mestinya, yaitu Allah itu tetap bersemayam. Cuma jangan sampai dipahami Allah itu seperti makhluk. Jangan diartikan duduk. Kalau diartikan duduk, Allah itu sama dengan makhluk. Ini terbatasi oleh tempat. Padahal Allah itu Allahu kana wa la makana wa huwal an ala ma alaihi kana, katanya Sayyidina Ali. Tapi diartikan bersemayam juga nggak boleh. Hah? Diartikan bersemayam pakai bahasa Indonesia tuh nggak boleh. Kalau memang keyakinannya kayak makhluk ya nggak boleh. Iya, nggak boleh diartikan. Harus meyakini diartikan Allah istiwa, ada istiwa aja gitu ikutin. Betul. Iya kan, karena kan begini maksudnya, karena kalau bersemayam itu kan mengarahnya tetap kepada duduk itu, karena secara bahasa Indonesia ya mengarahnya ke situ tok. Tetapi kalau beristiwa itu kan banyak maknanya kalau istiwa. Ya iya, tapi kalau bersemayam cuma satu. Ya itu caranya memang kesalahannya di situ, karena kan termasuk antara lain kan seperti yang dibacakan tadi Wahyu Yulianto itu sebetulnya kan itu makna daripada istiwa sendiri ulama merangkum menjadi 9. Di antara lain ada yang tamakkun, kemudian ada istilah al-qahru, kemudian al-qasdu wal iqbal, semua banyak. Lah yang di sini yang tepat itu yang mana? Yang istilah itu. Enggak, kalau yang Toha ayat 5 itu kalau di Salafi dia versinya jadi artinya istiwa Allah di atas arsy, yaitu berarti ketinggian dan ketetapannya di atasnya yang layak dengan kemuliaan dan kebesarannya. Itu jangan ya, bilang berarti itu takwil. Istiqoroh itu namanya itu. Ya kalau takwil nggak tahu ya, intinya jadi gini, intinya adalah Allah di atas arsy-nya berarti ketinggian dan ketetapannya di atasnya yang layak dengan kemuliaan dan kebesarannya. Itu takwil. Mas Yulianto tahu gak arti takwil, definisi takwil? Coba cek deh arti definisi takwil, bukan tafsir. Terlepas Anda takwil apa enggak, kalau di sini kayaknya bukan takwil sih. Itu takwil. Enggak ada penjelasan sih. Itu takwil karena kasful makna anil kalimal muskil. Itu takwil, menyingkap arti yang dituju dari kalimat-kalimat yang muskil, seperti istiwa,
Itu kan muskil itu. Nah, itu sekarang diartikan bukan istiwa tapi irtifa kan, wal ulu. Itu udah takwil Ya. itu. Heeh. Itu udah takwil. Ya, intinya saya cuma mau meluruskan kalau yang di Salafi artinya yang di Quran surat Toha 5 itu artinya itu udah jelas, itu jangan dibilang duduk apa, jangan, intinya itu. Terserah Anda bilang takwil apa, ya intinya artinya itu gitu loh. Saya hanya meluruskan itu doang. Ya, artinya mereka bukan mengartikan zahir ayat dong. Tapi selama Ya. ini mereka Berarti tidak ya, tahu bahwa kita mengartikan zahir ayat, kata mereka. Tuh, sekarang nyatanya mereka mentakwil. Berarti kan nggak komitmen gitu, nggak komit dengan apa yang mereka bilang pada manhaj atau metode mereka. Nggak konsisten, Ayat nggak Ustaz. konsisten. Iya, Nggak konsisten. gitu. Mereka bilangnya Ya. zahir ayat, tapi sekarang Nggak. mereka mentakwil. Jadi mereka menyatakan Quran itu haram untuk ditakwil karena tiada aslinya Quran. Gitu. Iya, mereka memojok-mojokkan Asy'ariyah, katanya Asy'ariyah itu mentakwil, bahkan mentaktil, ada yang mentaktil. Tapi itu sekarang mereka mentakwil juga, nggak konsekuen, Begini, nggak komit. begini kan kaum 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 Ibnu Bimbas atau Ibnu Qayyim Al-Zawji rahimahullah taala anhuma, mereka menyatakan bahwa haram terhadap mentakwil. Maka di sisi mereka mentafsirkan Quranul Karim wa ahadisin nabiyyin itu gak boleh landasan hukum. Adapun mengenai adab ya boleh. Begitu. Seumpama ada uat dawa, kitab Ibnu Zawji ya. Ya, artinya intinya mereka ini nggak konsekuen dengan metode mereka. Mereka memojokkan Asy'ariyah karena mentakwil, tapi justru mereka sekarang mentakwil, Iya. mencelak-mencelek. Iya. Dalam pemahaman diri sendiri udah bimbang. kalau tidak takwil repot bang, ya kita gini jadi sesat nanti. Iya. Kan bahasa yadun dalam Al-Quran itu kan banyak, yadullahi fawqa aydihim. Iya, memang harus. Iya, kita memang harus takwil. ditakwil. Nah iya, Memang harus ditakwil Maaf, supaya Beb. supaya Maaf, terhindar Beb, dari Beb. tajsim. Nah, sekarang kan awalnya kan Wahabi. Ya, Iya. Beb ada ya. Beb sama antum ada kitab Syarah Al-Mazmumah Al-Hayyah karangan Syekh Utsaimin. Maaf, Syekh Al-Fauzan. Oh, enggak Fauzan ada. Utsaimin. Nggak Soleh ada. Fauzan, bukan Fauzan Musaimin, Soleh Fauzan. Soleh Fauzan. Saleh Fauzan ah. Oh beda. Saya Soleh Fauzan. Soleh Fauzan, Abdul Aziz bin Bas. Oh ya. Ya, di kemarin ada kami baca tuh Bib, gini. Dia bilang dalam kitabnya apa namanya? Syarah Al-Mazmumah Al-Hayyah halaman 92 kemarin kalau nggak salah. Isbatu yadaini. Dia mengisbatkan tangan bagi Allah Ta'ala dengan tangan hakiki. Artinya isbat makna Mendedapkan dhahir. iya, yaitu organ tubuh yang maknanya makna huma hakikahi. Iya. Hakiki, maaf. Sekarang Makna kenapa daripada istiwa? dua tangan itu secara hakiki. Ada kemarin kitab tapi udah hilang, Bib. Tapi Oh, kenapa matanya hilang? masih ada. Nggak tahu Berarti HP kami download macet-macet sekarang. Oh. Kami bersihkan hilang kitab-kitabnya. Itu mereka jadikan nggak komit, nggak konsekuen. Sebentar mereka makna zahir, sebentar lagi mereka di ayat-ayat lain mereka mentakwil. Sekarang kalau mereka mentakwil, kenapa mereka memojokkan Asy'ariyah dengan mentakwil ayat-ayat mutasyabihat? Buang mereka juga melakukan takwil gitu. Artinya kan nggak konsekuen. Nah, jadi mereka terhadap tabi'in mereka tiada mengikut.
Sedangkan yang paham Quran itu Nabi. Dan Nabi mencurahkan kepada sahabat. Sahabat mencurahkan kepada tabi'in. Sedangkan mereka landasannya bukan tabi'in. Ustaz Safrizal, Ya, ya, ya. na kitab Minhajul Muslim saja ni. Hana gure. Nyainan. Jadi di dalam kitab Minhajul Muslim, pengarang sudah lupa ya. Mungkin kalau diingat kejumpa ya, keingat kembali. Mereka menyatakan bahawa haram terhadap mentakwilkan Quran. Yang satu, yang kedua, tauhid itu Tritunggal ya. Maka terhadap Abu Lahab mereka mengklaim bertauhid. Ada contoh di situ. Ada Syekh. Ya. Itu pun dalam kitab Kaifamu Tauhid, Kaifamu Tauhid pun ada dijelaskan. Abu Lahab itu beriman juga. Maksudnya Allah maaf Ta'ala. Ustaz. Iya. Maksudnya Abu Jahal bertauhid itu jadi dia bertauhid rububiyah gitu loh. Iya, atas nama Allah telah mengklaim kesesatan ia berupa surah untuk dia khusus. Untuk apa kita sebeng ke sini, sebeng ke sana, yang mentangkis untuk ia bagus sikit, gak bagus sempurna. Untuk apa? Tak ada abilah habi watab. Jadi gini kalau pemahaman saya ya, jadi Abu Lahab itu emang kalau apa Izin Kak, potong, saya orang-orang turun kafir dulu. terdahulu kan dia Turun emang dulu, Has. percaya kepada Allah gitu loh. Enggak. Allah sebagai Ya. pencipta gitu Ya, loh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hati-hati Ustaz Ibnu Arli. Ya. Begini toh Ustaz Yulianto. Jadi seandainya kita menyatakan bahwa tauhid itu terbagi menjadi 3, maka rusaklah akidah orang Islam ini. Semuanya yang ada di muka bumi ini semuanya beriman, cuma gak sempurna kalau kita berlandasan dengan 3 tauhid. Bukankah begitu? Iya. Iya. Begini, Ustaz, Bang Ustaz Yulianto. Abdullah. Kenapa nggak sekalian aja bilang Yahudi juga beriman bertauhid kepada Allah, Nasrani bertauhid kepada Allah, mereka yakin kok Allah Tuhan. Sekalian aja bilang begitu semua. Kalau Iya. Nasrani enggak kali, kalau Nasrani mah Dengerin, padahal Allah udah katakan dalam Al-Quran, sesungguhnya yang mengatakan Allah itu 3 dalam 1 adalah kafir. beda. Ngawur. Kok beda? Begini. Sekarang kita tanya Begini, Ustaz, ya. dengan orang-orang Kristen yang menciptakan langit dan bumi siapa? Mereka pasti bilang Allah. Yahudi juga mereka pasti bilang Allah, tapi kan di dalam Al-Quran mereka termasuk orang-orang kafir. Nah, kok bisa sekarang Abu Jahal yang mati di medan perang melawan Nabi di perang Badar, dia gugur, matinya dalam keadaan musuh Islam, kok dibilang bertauhid gitu? Ya, mungkin kalau pemahaman saya gini loh. Jadi mungkin orang-orang kafir zaman dahulu sama orang-orang kafir zaman sekarang itu beda gitu loh. Karena kan Abu Jahal itu maksudnya Iya, dekat dengan boleh, Allah boleh. gitu. Maksudnya zaman dulu gitu loh. Jadi intinya dia itu beriman kepada Allah, cuman ya cara menyembahnya gitu loh. Jadi untuk membedakan. Enggak, Jadi makanya Iya, Abu Lahab iya, bertauhid Ustaz Yanto. rububiyah, tapi dia tidak bertauhid uluhiyah, menyembahnya bukan kepada Allah gitu loh. Sepemahaman Begini. saya kayak gitu. Tapi kalau beda Begini. orang kafir zaman sekarang emang nggak percaya kepada Allah gitu loh. Begini ya. Siapakah yang lebih pantas dikafirkan, yang melawan Nabi atau gak pernah sekali melihat Nabi? Siapa yang lebih bejat orang itu? Ya, Yang melawan. Iya, apakah ia bertauhid?
Sedangkan tauhid pembawa utamanya yaitu apa tuh namanya? Apa tuh namanya lah? Pembawa risalah. Pembawa risalah terhadap tauhid yang utama adalah Muhammad Sayyidul Mursalin. Ia lawan. Apakah bertauhid masih? Ya, ya kurang ini sih, cuman kalau dalam pemahaman kita mungkin di situ sih. Jadi ya intinya buat Kalau membedakan. Kalau kayak yang dukun tuh, kayak dukun kan masih percaya kepada Allah, masih bertauhid. iya, Iya. Tapi dia kan iya, tauhid uluhiyahnya dia masih syirik, maksudnya menyembah jin, bukan menyembahnya kan kayak gitu udah melenceng kan tauhid ininya uluhiyah. Bang Yulianto gini loh, Ya. itu hanya framing saja untuk menyudutkan orang-orang Islam yang bertawasul. Itu hanya framing aja, dia dibilang Abu Jahal tuh masih lebih baik, Abu Lahab masih lebih baik, padahal mereka mati di medan perang melawan Rasulullah. Yang satu lagi Abu Lahab udah dilaknat oleh Allah dalam surat Al-Lahab, kok masih dikatakan bertauhid, tuh yang membingungkan, bercanggah banget dengan Al-Quran tuh statementnya, semata-mata demi memojokkan orang-orang Islam yang bertawasul. Itu kita pahami, itu politik itu, supaya dapat legitimasi untuk membantai umat Islam di Mekah. iya, 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 Dituduh bahwa mereka itu kufur. Yai, ini Aguste kok mengatakan kalian itu jahil. Coba dijelaskan kepada kami yang jahil-jahil ini untuk menimba ilmu. Monggo Kang Aguste, jahil kami di mana? iya, monggo, monggo. Biar kami perbaiki. Monggo. Kang Aguste, monggo. Biar dapat pembenaran membantai umat Islam, mereka mengklaim bahwa itu kufur gitu, supaya Turki Utsmaniyah tuh runtuh ketika itu. Bukan. Gusti, Jadi kan benarkan Agusti itu tadi bilang jahil, maka kejahilan kami coba dikatakannya di mana? Saya lagi Di nggak mana bicara, kejahilan kami? Ustadz, Ini kan saya, Mas, Ustadz, saya nggak bicara tentang Agusti, saya lagi bicara tentang tadi Yulianto ketika menganggap Abu iya, Jahal iya, iya, iya. itu Iya. legitimasi, itu akal-akalan si Muhammad bin Abdul Wahab aja itu, supaya dapat pembenaran membantai umat Islam. Makanya begini, makanya kubu sebelah kan membagi tauhid menjadi tiga, tauhid uluhiyah, rububiyah, tauhidul asma wa sifat. Sebenarnya itu ada politik agar orang-orang yang Islam kayak kita-kita ini terpojokkan sehingga meyakini keislaman Abu Jahal dan Abi Lahab. Begini Bang Yulianto. Sehingga pantas banyak sekali buku-buku yang diterbitkan oleh mereka berkaitan dengan masalah tauhid ada tiga. Loh, padahal niat mereka itu bukan berarti meluruskan pemahaman yang sudah lurus, tetapi membengkokkan pemahaman ahlus sunnah yang sudah lurus, termasuk dalam permasalahan takwil. Makanya Bang Yulianto ini termasuk ya kita ini ya harus hati-hati, karena bukan memang bukan mereka itu. kayaknya Bukan itu Ustaz Maisur. Jadi yang ingin dibincangkan ini sekarang, Ustadz Agusti ini bilang untuk Ustadz Arianto mereka gak bakal paham. Itu satu. Di tapping mereka jahil Aki, makanya ngaor. Emangnya jahil kita itu di mana? Gitu. Itu cuma penjelasan aja gitu. ya kita jahil-jahil gimana? Begini, kalau kita dibilang jahil, kita terima. Tetapi harus ada tambahannya. Kalau enggak ya, gitulah. Misalnya ada orang, kau bodoh amat kau ya. Ya, kita terima. Kalau kita bodoh, ya tambahan. Ini Abdullah nih. Ya silakan. Iya, Ya. Al-istiwa Di- maklum menurut Imam Malik tadi, menurut antum gimana? Pemahaman antum? Oke, saya jawab ya. Allah. Abdullah. Oke. Al-istiwa maklum biluhut. Ya, ini Abdullah nih, saya nanya Abdullah. Istiwa. Ini bukan Abatam. Bentar-bentar, saya nanya Abdullah nih. Iya. Ini tadi terputus ini. Oke, siap. Ya silakan Abdullah. Kita bersama, cuma beda pemahaman. Ya silakan pahami dari perkataan Imam Malik tadi. Menurut pemahaman antum gimana? Ya, kita gak paham. Al-istiwa maklum. Silakan. Ya gak paham, ya gak paham.
Ya, kita kan jahil. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Iman toh sampean terhadap Quran, maka koreksilah terhadap kesalahan kami atau kekurangan, kejahilan kami, tambahan sama sampean gitu. Waduh. Gini. Bang Agus. Waalaikumsalam. Bang Agus, tadi Anda mengatakan al-istiwa maklum. Itu al-istiwa maklum itu kata Imam Malik kata antum. Di mana Imam Malik mengatakan hal tersebut? Itu riwayat dari mana? Karena perkataan al-istiwa maklum itu ada empat definisi yang dikeluarkan oleh para ulama menurut perkataan daripada Imam Malik. Itu Imam Malik yang berkata seperti itu atau hanya daripada muridnya? Kalau memang dari Imam Malik, dari kitab apa? Apakah benar itu yang dikatakan seperti itu atau kabil daripada itu? Di sini perlu penjelasan yang kita pahami gitu. Iya. Silakan host. Antum pahami gimana dari al-istiwa? Enggak dengar dulu. Itu perkataan Imam Malik ataupun mukabil daripada Imam Malik? Kalau memang perkataan Imam Malik, dalam kitab apa Imam Malik mengatakan hal tersebut? Karena saya yang Antum menjumpai, kalau nggak terima itu berarti silahkan. Saya nggak terima perkataan itu. bukan nggak Tidak menerima. sahih gitu. Bukan nggak menerima. Coba buktikan di mana Imam Malik mengatakan hal seperti itu. Kalau nggak bisa membuktikan, Anda berarti berdusta. lucu. Udahlah. Coba. Nggak jalan ini diskusi ini. Kok udahlah? Semua pada jahil semua nih. Lah, Enggak, Ustadz Safrizal. Begini, misalnya ada kalimat yang susah, ada kalimat yang mudah dipahami dan yang susah dipahami. Mereka mengambil yang susah untuk mengelabui kita. Imam Ali pernah menyatakan bagaimana istiwa terhadap Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jelas Imam Ali menyatakan, tapi ia tidak mengambilnya. Mereka tidak mengambilnya. Caranya cuma berbohong. Kita minta referensi, ia malah bertanya kebalikan untuk kita. Dalam kesimpulan, bukan kita yang nggak paham, mereka yang ingin belajar pada kita. Itu toh, cuman itu tuh poin. Belajar bingung, belajar mencela-mencela, belajar jelimet kayak tadi panjang-panjang, kali lebar. Enggak. Poin utama, simple. Pertimbangan antum-antum semua itu. Jadi poin utama Simple aja. tadi dibilang ini bukan debat tetapi diskusi. Maka dalam diskusi tiada kata caci. Paham toh diskusi? Kan sekolah aja gak lulus. Kalau paham agama susah dan sesat, sukar di akhirat. Tetapi kalau gak belajar ilmu pengetahuan agama di dunia aja udah selebel. Selebel apa artinya tuh Ustaz Abdullah? Astagfirullah. Ya. Kelihatannya ada referensinya tuh selebel. Ini bahasa Iya, apa banyak. Bang? Izin masuk ya. Sanad itu panjang selebel Oke. itu, Ustaz Abu. Naikkan ABS. Ini bahasa apa Bang? Enggak dulu. Mudah-mudahan semoga bahagia. Kami kenal siapa antum. Ini Agustini, nampakkan dulu referensi di mana bahwa Imam Ahmad mengatakan al-istiwa maklum. Apakah benar al-istiwa maklum yang definisikan oleh para ulama ataupun al-istiwa maklum itu kaul langsung daripada Imam Ahmad ataupun mukabil daripada Imam Ahmad? Tafakan dulu biar enak kita diskusi. Karena diskusi ini perlu kepada hujjah ataupun dalil yang perlu kita tunjukkan. Pak Azhar. Iya. Kalau tak tahu Kenapa cepat mukobil kali? itu apa, saya jelaskan mukobil itu pembanding gitu. Monggo dijawab Ustadz Agus ya.
dari tahun kemarin kalian cuma ngeles saja bisanya. Referensi. Tapi untuk pemahaman nol besar kalian di sini. Iya. Cuman agama itu cuman sekedar tahu referensi itu, referensi ini, tapi memahaminya enggak gitu. Ini lucu-lucu sekali di sini. Iya, kami membutuhkan referensi supaya gak ketipu gitu cuman. Enggak ketipu. Kalian al-istiwa maklum aja masih asing di kuping kalian gitu. Tapi masih membahas tentang istiwa-istiwa gitu. Ini Yang kan Ustaz lucu. Safrizal, Itu yang Ustaz orang-orang Safrizal di sini yang minta. nggak tahu istilah-istiwa maklum ya. Gimana kita membahasnya gitu? Ya udah, kita terima Makanya saya istiwa bilang tadi jahil maklum. ya, benar jahil gitu. Akui saja Iya. kejahilan antum-antum di sini gitu. Sudah kita akui kita jahil dan sudah kita maklumi yang Imam Malik menyatakan, tetapi referensinya mana atau tertulis di mana? Mungkin referensi pun nggak tahu artinya. Di mana tertulis? Dalam kitab apa? Judulnya apa? Itu. Lucu, cuma bisa ngeles. Aduh. Kasihan sekali antum-antum di sini. Gini, Bang Agus, saya kan udah katakan, saya bisa memberi penjelasan apakah benar seperti Imam Malik mengatakan Ya, al-istiwa yang saya tanyakan maklum. bukan tentang referensi gitu. Ataupun Yang saya kayak- tanyakan apa yang Anda pahami dari perkataan Imam Malik tadi. Kalau cari referensi sampai subuh kita di sini. Perkataan Imam Malik, memangnya itu perkataan Imam Malik? Memangnya apakah benar itu perkataan Imam Malik? Kalau antum nggak terima bilang aja saya nggak terima itu. Benarkah? Bukan perkataan Imam Malik gitu. Lah, iya, saya nggak terima itu perkataan Imam Malik. Ya udah Saya berarti nggak beres terima gitu. itu perkataan Nggak Imam usah Malik. mencela-mencela Iya, di kitab mana buktikan. kitab sana gitu. Buktikan, iya. Ini saya akan Buktikan. mau baca, nanti dipahami ya. Ini yabqa qadiyatu annas salaf nahu an hadal amri wa huwa Malik rahimahullahu taala lamma ja'ahu rajulun fi majlisihi faqala ar-rahmanu 'alal arsy istawa surat Thaha kaifa istawa faqala lahu al-imam Malik madza al-istiwa ma'lum wal kaif majhul wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah idan lama qala fil awal madza qala ma hiya al-ibaratul ula al-istiwa ma'lum hada raddun alaman alal mufawwidah wal mu'attilah. Jadi begini, Imam Malik menjawab al-istiwa maklum ini menepis orang-orang yang berkeyakinan bahwa Allah itu tidak bersifat. Ta'til namanya, mentiadakan sifat-sifat Allah. Alladzina yunkiruna al-istiwa. Baik, summa qala ba'da dzalika qala wal kaif majhul. Hada raddun alaman yukayyifu. Di bahasa wal kaif majhul ini menepis pemahaman orang-orang yang meyakini bahwa Allah itu istiwanya seperti ini. Ternyata di belakang hada yaqulu Rabi'ah rahimahullahu taala wa yurwa hadal asar aidan an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Jadi asar ini ternyata juga diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Ini Bang, saya punya takbir seperti ini. Coba Aguste dijabarkan, kan udah dibacain tuh. Coba dijabarkan bagaimana tadi menurut Imam Malik. Gimana jabar? Saya nanya sama antum-antum semua di sini. Pemahaman istiwa Kok ditanya, apa mana gitu, nanya yang lah. kalian Udah pahami di dijelasin, sini ya. gitu. Udah dijelasin referensinya, perkataan Imam Malik udah dibacain. Iya, Tinggal referensinya dijabarin. udah jelas. Tinggal dijabarin Tanyakan. jelas. Kamu nggak paham itu. Aduh, lucu. Ya udah jelas referensinya. Ini udah dibaca. Ini yang jadi pertanyaan di sini, gimana pemahaman antum-antum di sini tentang al-istiwa maklum gitu. Maaf ya, kita nih belajarin bahasa Arab dulu biar menguasai referensi. Jangan nggak bisa bahasa Arab tapi ngomongnya udah jelas. Bagaimana namanya? Astaghfirullahaladzim. Itu Astaghfirullahaladzim. cuman bisa ngeles berarti kalian di sini. Astaghfirullahaladzim. Kenapa kita ngawur ya Allah? Ngawur. Ya, kita semua istighfar ya. Sama Semoga saja Allah tadi mengampuni. seperti saya tanyakan sama si host ini. Astagfirullah. Ini tangan yang hakiki Masud Utsaimin mana? Dia sendiri bingung. Kalau sekedar tangan saja di Al-Quran juga ada ya dulu lah itu.
Kalau diartikan secara letter itu Gini, tangan gini. Allah gitu. Makanya dari sini yang penting Oke. itu pemahaman. Saya sudah bukan mendapatkan. cuma sekedar referensi. Nggak, Agusti, saya sudah mendapatkan makna tangan hakiki di sini adalah maknanya adalah yaitu organ tubuh. Utsaimin dalam kitab Syarah Al-Mazmumah Al-Hayyah halaman 98. Al-isbatu yadai wallahu azza wa jalla ala ma'nahuma ma'ruf fil lughat fihima yadan haqiqataini fa nahnu tasbitahuma ala ma'nahuma haqiqi intaha. Kata Utsaimin Ustaz, menetapkan Ustaz Afrizal, coba di tapping, diperbesarkan ya. Mungkin orang mendengar gak cukup, harus melihat gitu. Bukan kita lah. Kitabnya, referensinya. Kalau masalah itu ya menurut saya nggak usah dibahas lagi, Bang Coba Safrizal Ustaz ini. Yanto barangkali bisa membantu Agusti untuk memahami kami tentang istiwa. Ya Allah itu menurut mereka punya tangan ya kayak tangan kita ini, berjari, berurat. Kan begini. Makanya harus ditakwil itu. Ustaz Afrizal. Ustaz Yes. Afrizal. Naam ya Ya, akhi. itu di judul tuh dihilangkan tanda tanyanya. Tanda tanyanya dihilangkan. Ya. Limaza ya akhi? Limaza? Kau sudah clear gitu. Maksudnya begini Ustaz Kok berarti Afrizal. sesat? Tanda tanyanya diganti dengan tanda seru, tanda serunya 2. Ya, sudah clear. Dah clear Emang. sesat. Iya, gitu. Oke. Gini loh, maaf masalah yang kedua tangan. Jadi kalau versi ini mah orang-orang salaf telah bersepakat menetapkan dua tangan bagi Allah. Karena itu kita wajib menetapkannya tanpa tahrif, taktil, Iya. takyif, dan tamsil. Iya, Dua tangan Ustaz Allah Yanto. adalah Bang hakiki Yanto. sesuai dengan keagungannya. Udah jelas ini, udah benar. Siap. Kan Bang udah Yanto. benar. Gini, Maaf Bang Yanto. Ya, Bang Yanto. Abdullah gini. Oke. Coba gini. Ulama salaf telah bersepakat. Boleh sebutkan siapakah ulama salaf yang bersepakat itu? Iya, itu yang ingin dikatakan. Tadi Siapa bilang yang bersepakat ulama salaf itu? ya, siapa ya? ini sih apa Syarah Lumatul Itikot. Jadi kurun berapa mereka salafi? Jangan seenak jidat aja mengklaim salafi. Yang salaf, ulama salaf itu kurun berapa? Namanya siapa? Yang Ya, itu gitu ya. begini, karena harus clear kita membincang ini harus clear. Kalau enggak, yang dengar masih kebingungan. Ya, Yang bingung makin bingung. iya, Yang begitu. ngejelasin jelimet kayak si Abdullah ini. Iya, kita kan jahil ya, kita jahil ya. Tapi maaf Yai, ini daripada Ibnu Hajar, beliau pernah mengutip perkalaan wa'alam anna Qarafiya wa ghairiha hakawa an Syafi'i wa Malik wa Ahmad wa Abi Hanifah kaulan bil kufril qailina bil jihadil wa tajsim wa hum haqiqina bizalik. Orang yang menetapkan Jangan Ustadz Maisur jangan ketawa ya. Bacaannya ini itu senang apakah saya.
Kenapa? Ada yang salah hai? Enggak benar semua. Enggak. Begini toh, Ustaz Safrizal, setidaknya carilah referensi untuk apa tuh namanya membantu bahasa mereka. Ini Ustadz Lianto bukan mereka. Ustadz Lianto ingin cuma mendiskusi atau ingin memperdalamkan ilmu tauhid. Begitu. Ustaz Abdullah, ini Iya. Mas Yulianto bukan Wahabi bukan? Iya, bukan. Tapi Saya itu penasaran Bib, ya, kalau siapa orang- ulama salaf yang sepakat itu yang saya paling penasaran sekali. Kan gitu ya, andainya nanti disebutkan ulama salaf telah sepakat bahwa Allah mempunyai tangan, disebutkan kan ulama salaf itu Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Maliki. Terus kita mungkin bisa taslim, bahkan mungkin kita bisa hijrah ikut dia, kan gitu ya. Iya. Yang menjadi tanya-tanya kan ulama salafnya yang mana, namanya siapa, kan gitu ya. Itu baru enak. Coba Iya, dilihat, karena boleh, sampai kan ada bukunya gitu ya. Iya Ustadz Lianto. Boleh. Baca di ini apa dia Syarah Lumatul Itikot Imam Ibnu Qudamah Al-Madisi. Sama sih yang ini Syekh Utsaimin juga. Iya. Ya kan Syarah ini bukan. kan Syarah Lumatul Itikot bener udah. Bukan itu yang kita minta Ustadz Yulianto. Yang kita minta mereka yang Ustadz bilang salaf setelah sepakat ittifaq, mereka itu siapa? Ya. Gitu. Ini cuma di bukunya. Ya maaf. Gak didetilkan tulis di situ nama. Nggak ada mungkin. Enggak. Biasanya ini mungkin kita yang baca cuman ya, yang murajaah ya, kita cuma ya yang punya kitab. Biasanya dalam kitab itu tertulis wafaqa ba'dahum atau qala ba'dahum kal Ghazali ka Hanafi ka Suyuti. Ada begitu. ini ada catatan kaki di sini. Ya. Bukan. Diriwayatkan Al-Bukhari dalam sahihnya. Ya. Lanjut. Ya, kayak gitu. Banyak sih. Ini apa sih? Kedua Imam Bukhari ya. Enggak, itu masalah Masalah dua kaki itu ya. Iya, maksudnya Bukan kan ini, kalau begini ya ini- Kang Yulianto. Kalau sepakat itu kan bukan satu orang, kan gitu ya. Sepakat itu ya mestinya jamaah. Nah, ada beberapa orang di situ. Kalau semisalkannya Imam Bukhari saja yang mengatakan seperti itu bukan ittifaq. Itu bukan kesepakatan, kan gitu ya. Yang dimaksud sepakat itu adalah beberapa orang mempunyai pendapat yang sama. Nah, gitu. Ya. Jika tidak ada perlawanan, bermakna itu nanti terjadi ittifaq sukuti, ijma sukuti, kan gitu. Ya. Iya betul. Lalu kita minta selain Imam Bukhari siapa saja, kan gitu ya, yang mengatakan seperti itu. Mungkin begini Ustadz Abata. Tadi kan ada tappingan Ustadz Safrizal mengenai kitab ittifaq mereka kalimat yang satu. Mana Ustadz Safrizal? Coba tapping sekali lagi, kita yang baca. Gimana? Kitab yang terakhir di tapping tadi mengenai kalimatan wahidah, qaulan wahidah. Coba. Maksudnya? Kitab yang tak nyu buka. Yang lu baca tak nyu? Ia nak buka tak nyu hana rum baca. Wa'lam an Qarafi. Ya.
Ini enggak, ini berbicara tentang kafir orang tajsim. Jadi kan Ustadz Yulianto tadi menyatakan itifak seseorang mengenai apa tadi? Ustadz Yulianto, itifak Oh, ya. ulama salaf terhadap masalah apa Ustadz Yulianto?